HIKP yang belum bergabung dan yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ini nih di Instagram masih limit banget nih yang gabung. Boleh di tap dulu dan juga di share ke teman-teman yang belum bergabung agar kalian semua bisa punya kesempatan untuk dapat hadiah menarik nih di hari ini, karena kita akan bagi-bagi hadiah banyak banget dan juga kita bakal share ilmu tentang keagamaan. Hadiahnya hari ini apa aja kali? Kita hari ini masih banyak banget, sama seperti kemarin. Ada voucher belanja, kemudian ada setrika, ada toples, ada kipas angin, kemudian ada dispenser, dan gak lupa juga ada coffee maker nih yang suka ditunggu-tunggu ya. Kemudian ada microwave nih, hari ini ada microwave. Dan juga kita akan bagi-bagi hadiah untuk penerima fasilitas free BPJS gitu nih Mimin. Nih iya dong, di Instagram udah mulai nambah lagi dan kita juga kedatangan tamu spesial hari ini yang akan berbagi ilmu tentang keagamaan mengenai bulan Ramadan ya. Cek suara dulu coba tanya. Boleh. Di TikTok belum ada suaranya katanya. Assalamualaikum hadir Kang Andika Raga. Assalamualaikum. Di Instagram ada Teh Putri Anggun. Kemudian ada siapa nih? Ya. Udah ada nih. Nih, udah banyak yang gabung ya di TikTok. Ada Kuningan hadir. Assalamualaikum Kuningan. Majalengka hadir. Depok. Kemarin Depok doa bersama Pak biar dapat banyak hadiah. Depok Jaya nih. Tasik hadir, Cileunyi hadir. Jangan lupa di tap layarnya dan juga di share ke teman-teman yang belum bergabung agar kalian punya kesempatan buat dapetin hadiah menarik. Dan jangan lupa juga di follow untuk Instagram dan juga TikTok BPRS HIK Parahyangan agar kalian bisa tahu informasi mengenai produk di BPRS HIK Parahyangan. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HIK Parahyangan. Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu lagi, masih dalam program 1000 hadiah berkah Ramadan bersama BPRS HIK Parahyangan. Tangannya dong. Program ini adalah program yang dibuat oleh BPRS HIK Parahyangan untuk nasabah setia tabungan dan juga deposito BPRS HIK Parahyangan. Dan jangan lupa untuk sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok, kita akan ada kuis nih di segmen akhir acara dengan total hadiah senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi stay tune terus sampai akhir ya. Masih bareng saya Nur Alifa yang akan nemenin kalian 1 jam ke depan di momen ngabuburit ini. Kita akan bagi-bagi hadiah untuk nasabah setia BPRS HIK Parahyangan. Kemudian juga kita akan bagi-bagi hadiah untuk sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok. Dan kita juga akan bagi-bagi ilmu nih mengenai keagamaan bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Atus Ludin Mubarok MSy. Dengan tema hari ini adalah kata Allah, kamu sesibuk itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Teh Alif sehat luar biasa. Alhamdulillah lancar ya hari ini puasanya. Lancar, walaupun alhamdulillah. Cuacanya luar biasa Iya, panas. betul. Agak panas hari ini, Iya. memang agak panas. Boleh disapa dulu dong Pak Ustadz untuk sobat-sobat Ya. HIKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BPRS HIK Parahyangan di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berdiskusi dalam masalah agama bersama saya dan Teh Alif tentunya
Ya, doa kita untuk seluruh sahabat HIK Parahyangan, sukses selalu, barokah segalanya, semuanya selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kita hari ini akan membahas nih mengenai kata Allah, kamu sesibuk itu. Maksudnya gimana nih, Tat? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Teh Halib yang saya hormati, juga tim kreatif yang insya Allah ini keberkahan dalam masalah dakwah ya. Karena dalam Islam itu kan man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruha ila bihi ila yaumil qiyamah. Siapapun yang memfasilitasi untuk kebaikan, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan dari dirinya dan kebaikan daripada orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Saya pikir di sini baik di TikTok maupun di IG kayaknya ratusan yang ikut, maka kebaikan tim ini luar biasa sekali. Amin. Nah, judulnya ini memang agak unik kan, pertanyaan tapi ini sungguh agak nyeleneh gitu. Tapi kita kilas balik dulu. Nah, ini masalah kesibukan Teh Alif. Memang dulu Rasulullah SAW pun pernah berwasiat gitu kan. Jadi simpani ala ummati. Jadi dua hal yang akan datang kepada umatku, dan kedua itu kadang-kadang melupakan yang lain. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah istigol, sibuk. Nah, jadi ketika misalnya ketika sehat itu nyaris kita tidak pernah merasakan nikmatnya sehat seperti apa. Tetapi ketika datang sakit, ya umpamanya lah sakit gigi saja, baru 1 hari sudah minta sembuh. Ya karena memang sakit itu tidak enak. Jadi nikmatnya sehat baru dirasakan setelah Allah uji dengan penyakit. Termasuk, nah ini sibuk. Nah kadang-kadang ketika kita sibuk luar biasa, nah ketika dikasih senggang, itu baru terasa bahwa senggang itu nikmat yang kadang-kadang dilupakan. Makanya Rasul itu berpesan 2 nikmat yang kadang orang lupakan, yaitu sehat dan senggang. Jadi baru tahu nikmatnya senggang ketika datangnya kesibukan. Ya sampai-sampai dalam tawaf wada, ya tawaf wada itu kan tawaf terakhir Rasulullah SAW ketika haji wada. Nah beliau itu dalam haji tersebut berpesan dan sangat luar biasa tentang kesibukan ini. Ya apa pesan beliau? Yang pertama, tubu qabla an tamutu. Nah, bertaubat sebelum datangnya kesibukan. Nah, ini kan ada taubat, ada istighfar. Nah, ini kira-kira Teh Alif bisa membedakan nggak antara taubat dan istighfar? Gimana ya? Ya. Kalau istighfar biasanya langsung ya pada saat kita ingat istighfar gitu. Ya, Minta berarti ampunan gitu. inti dari istighfar itu Ya minta ampunan. ampunan. Nah, Sebagian memang betul yang dikatakan Teh Alif, taubat dan istighfar itu ada kesamaan. Nah, berkesinambungan tetapi gitu ya. ada 4 perbedaan. Nah, taubat itu tanpa syarat. Kalau mohon maaf, taubat bersyarat, kalau istighfar enggak pakai syarat. Teh Alif ada kekhilafan, langsung istighfar selesai. Nah, tapi tanpa syarat. Tapi kalau taubat itu ada syarat. Ya, yang pertama kan taubat itu an-nadamu biqalbi ala dunubis salifah. Yang pertama harus merasa menyesal terhadap dosa masa lalu. Yang kedua al-iqlani dunub, harus putus dari perbuatan dosa. Jadi artinya tidak mengulangi dosa lagi. Ya makanya saya pernah melihat Teh Alif nih lucu sekali nih. Dalam biasanya kan truk pasir itu ada hiasan-hiasan tertentu tuh, ada tulisan. Nah, gede banget. Jangan kembali kepada dosa yang sama. Menurut Teh Alif itu baik atau tidak? Baik kan, dakwahnya luar biasa. Tapi di bawahnya ditulis, karena masih banyak dosa lain yang perlu dicoba. Nah ini kan jadi salah kaprah. Yang gedenya bagus, di bawahnya ini yang kurang bagus. Nah yang ketiga syarat tobat itu an-nadamu ala ya'uda ala dunubi asin. Jadi berjanji kepada Allah untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Itu taubat. Nah kalau istighfar nggak perlu gitu. Ya ada salah istighfar, ada salah istighfar, selesai. Nah kemudian beda yang kedua itu taubat ada batas waktu, istighfar nggak ada. Nah kalau taubat malah kita sudah di tenggorokan,
itu sudah tertutup pintu taubat. Seperti Fir'aun misalnya kan, ketika Fir'aun mau tenggelam baru ngomong amantu birabbi Musa wa Harun, amantu birabbi Musa wa Harun. Ternyata karena ruhnya sudah di sini sudah tidak diterima. Tapi kalau istighfar umpamanya sudah di sini napasnya, ruhnya masih bisa. Nah, kemudian istighfar bisa dilakukan untuk orang lain. Nah, taubat untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya Teh Alif punya kesalahan, taubat, sholat taubat sendiri, nggak bisa. Saya mau sholat taubat, mewakili suami, nggak bisa. Apalagi mewakili teman-teman satu RT untuk pribadi. Tapi kalau istighfar, nah bahkan Rasul menyatakan, nah barang siapa ya manis tagfaro alal mu'min, kataballahu bikullil mu'min hasanah. Kalau kita mengistighfari orang-orang beriman, nah, maka satu orang beriman itu kita istighfari, itu satu kebaikan bagi kita. Nah ini kemudian perbedaan yang keempat itu, istighfar tidak bermanfaat tanpa taubat. Karena nanti mohon minta maaf terus sementara tidak berhenti melakukan kesalahan. Nah pesan yang kedua berkaitan dengan kesibukan ini. Wabadiru bi amali solihati qabla antas golu. Laksanakan olehmu kebaikan-kebaikan ya sebelum datang sibukmu. Nah ini adalah kata kunci materi hari ini. Jadi laksanakan amalia sebelum datang sibuk. Ya memang dalam Al-Quran juga urusan dunia ini seolah begitu saja. Contoh misalnya wabtagi pima atakallah hadarul akhirah. Itu silakan kamu cari dunia. Ya untuk kepentingan dunia, usaha apapun silakan. Seperti nggak ada batas waktu. Tapi di ujung, walatan sanasibak. Mohon maaf. Nah di awalnya kan di urusan, di ujungnya walatan sanasibaka mina dunia. Jangan engkau tinggalkan dunia juga harus diurus. Artinya orang sibuk dengan urusan akhirat, sholat terus 24 jam, puasa terus setiap hari. Nah ini tidak sesuai dengan syariah. Ya, tidak sesuai dengan syariah. Karena puasa sudah ada aturannya. Ramadan 1 bulan. Nah, tahun ini mungkin kalau yang awal puasanya hari Selasa itu 29 hari. Nah, kalau yang hari Senin awalnya berarti 30 hari. Teh Alif yang mana? Selasa. Oh, berarti NU ya. Turut pemerintah karena puasa Selasa jadi 29. Nah, ini kan untuk kepentingan akhirat harus kita cari walatan sanasi baka mina dunia. Tapi kamu jangan lupakan urusan dunia. Jadi orang yang sibuk dengan urusan akhirat melupakan dunia itu salah. Nah sebaliknya orang yang full urusan dunia, akhiratnya tidak diurus juga salah. Makanya ada ungkapan Rasulullah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya orang itu pertengahan. Nah di tengah-tengah akhirat kita terpenuhi, urusan dunia juga ya kita terselesaikan. Nah ini pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesibuk apapun, coba kalau kita tafakuri Teh Alif ya, misalnya kita puasa kan diwajibkan 1 bulan. Nah kalau ini kan 29 hari. Sesibuk apapun kita, Allah ngasih waktu 1 tahun berapa hari? 360. Allah cuman minta puasa wajib 1 bulan. Dari 360 hari, cuman 29 hari 360. Sesibuk apa sih kita? Allah ngasih waktu begitu luas. Nah, kemudian ya mungkin Teh Alif bisa 5 menit lah sholatnya per sholat kan. Umpamanya kita rata-rata 5 menit saja sholat kita. Ya 5 waktu, 5 kali 5 cuma 25 menit. Waktu yang Allah berikan kepada kita bisa 24 jam. 24 jam. 24 jam diberi umur, Allah hanya minta udah kamu 5 menit untuk datang ke tempat sholat. Ya selesai kewajibanmu. Ya makanya kalau ada orang yang nggak sholat, sesibuk apa sih? Gak ada alasan ya tadi. Dari 24 jam cuma dikasih contoh yang lain, misalnya zakat fitrah. Nah umpamanya kalau 1 hari kita makan 1 kilo misalnya,
30 hari berarti 30 kilo. 1 tahun itu 3 kali 12 kan bisa 360 kilo ya. Ya, dalam 1 tahun yang masuk ke dalam tubuh itu 360, berarti 3 kintal lebih. Allah hanya pinta zakat fitrah berapa? 2,5 2 kilo setengah kan? Hanya 2,5 kilo dari yang dimakan 360 kilogram. Lebih banyak yang jadi daging dan kotoran daripada yang dipakai untuk membersihkan badan. Nah, ini makanya sahabat Haika Parahyangan, sesibuk apapun ya, kalau kita ukur kesibukan yang kita jalani dengan waktu, dengan kesempatan yang Allah berikan, tetap masih banyak kesempatan. Kalau kita misalnya ya hitung-hitunglah. Ya, contoh lain misalnya zakat mal atau zakat tijaroh. Itu kan kalau zakat tijaroh modalnya kalau dihitung sekarang mungkin sekitar 98 juta. Baru dia harus keluarkan 2,5%. Betapa kecilnya kan. Jadi kalau ada orang yang enggak berzakat juga ya sangat masalah. Jadi jangan jadikan alasan. Makanya wajar Rasulullah SAW itu kan berpesan ya, igtanim khomsan qabla khomsin. Ya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nih, kalau sudah datang yang 5 lagi, nah itu sudah luar biasa berat. Ya, contoh kan kata Rasulullah SAW, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya, makanya ya saya sudah kepala 5, Teh Alif kepala 3. Nah, ini kan makanya Rasul juga berjanji kalau wasabana sapi ibadatillah, anak muda yang rajin beribadah itu sangat dicintai oleh Allah dan pasti mendapatkan perlindungan dibanding yang tua. Kalau saya yang sudah tua begini misalnya belum rajin ibadah, mau nyari apa lagi? Ya kalau umurnya Allah kasih 63 tahun, paling saya tinggal 11 tahun lagi di dunia, ngurus apa sih? Itunya sesibuk apapun tetap akhirat harus jadi bahan perhatian. Kemudian yang kedua misalnya jaga sehat sebelum sakit. Ya udahlah, ketika sudah sakit ya, kalau lagi sehat kan lebih sehat. Ini saya sering merasakan kalau lagi sehat Teh Alif, makan sama ayam kampung tuh serasa nikmat banget. Kalau sudah sakit makan sama garam nggak enak. Itu kan jadi makan sama garam aja nggak enak. Itu kan kalau lagi sakit. Makanya kata Rasul, jaga sehat. Nah, sesibuk apapun kamu ketika sehat, laksanakan amaliyah. Ya, kemudian ya selanjutnya jaga. Nah, ini juga jaga senggang sebelum kan tema dan bisa narasumber gitu. Ya, senggangmu sebelum datang sempitmu, ya Allah. Kalau sudah datang sibuk, apalagi lah karyawan-karyawan HIK di akhir bulan kan, itu bisa dibayangkan lah. Ya, di akhir bulan mana harus tutup buku, tutup poin, perhitungan akselerasi nasabah segala macam. Nah itu kan mungkin saja banyak yang sholat duhur kesiangan. Ya karena apa? Karena memang, nah itu makanya ketika di awal-awal kan lagi senggang, ya peperihan atau pas akhir bulan sholat duhur diakhirkan, asar juga ketika di awal bulan pertengahan kita tepat waktu untuk mengimbangi kesibukan tadi. Kemudian yang harus dijaga juga, nah hidupmu sebelum datang matimu. Nah, dan ini makanya kan rumus kehidupan tuh Teh Alif ya sering kita dengar lah. Kaifatak puru nabilahi wa kuntum amwatang fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun. Ini di Al-Baqarah ayat 28 kan. Rotasi hidup kita itu sudah diatur Allah. Yang pertama kita mati, Allah hidupkan. Nah, ini kan sekarang. Nah, sekarang ini kita hidup. Ya, tidak akan hidup selamanya. Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Nah, setelah itu yumitukum, dimatikan. Dan semua pasti akan mengalami
kematian. Tidak ada yang tidak akan mati. Ya, hanya urusan cepat dan lambat. Ya, jikalau Teh Alif mau mendahului saya rela. Nggak apa-apalah. Itu biar saya mengikuti gitu kan. Jadi kematian ini tidak bisa itu sudah menjadi. Kemudian nanti setelah meninggal, nah semua kan meninggal tuh, ya masuk alam barzah. Ketika nanti kan yuhyikum. Nah, akan dihidupkan kembali. Ya, jadi ketika kita sudah mati semua, ada yang kena adab kubur, ada yang kena nikmat kubur. Makanya ini persiapkan sekarang. Sesibuk apapun semua akan mati. Sesibuk apapun semua akan masuk di alam barzah. Dan ketika di alam barzah perhitungannya sudah bukan lagi seremoni, sudah yakin hanya ada dua golongan nanti, nah, yang kena adab, yang kena nikmat. Cuman adab dalam kitab Tadbirul Qulub saya baca adab ala kismaini, mu'akotan, mu'abadan. Nah, di sini ada yang adab abadi. Nah, ini buat orang yang non muslim. Nah, ini keyakinan kita, bukan berarti kita menghakimi yang tidak seagama dengan kita. Ya, urusan akidah kan harus yakin. Bagi non muslim itu adabnya abadi. Cuman yang tidak boleh adalah menjudgment orang. Itu yang tidak saya setuju. Ada orang non muslim misalnya langsung kita judgment, kamu pasti mati akan berada di dalam azab Allah. Belum tentu. Karena apa? Siapa tahu 5 menit mau meninggal dia baca syahadat. Malah dia yang duluan masuk surga daripada kita kan. Yang tidak boleh itu judgment dan suudon. Nah, tetapi keyakinan harus tetap ditanamkan. Nah, kemudian ada yang muakotan. Nah, yang ada muakotan itu orang muslim yang meninggal tetapi belum sempat bertaubat. Jadi ada dosa yang memang belum terampuni. Nah, di situ makanya di sini sesibuk apapun persiapkan diri kita. Kenapa? Yarfaul adab, nah bidu'a wasodaqotin wa amalul khair. Jadi ketika misalnya saya meninggal dunia dalam keadaan diadab, adabnya bisa hilang pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh, ketiga dengan amal khair. Doa siapa? Sodakoh siapa? Anak-anak cucu saya yang masih hidup. Makanya kalau kita misalnya menyibukkan diri urusan dunia sampai tidak mendidik anak menjadi anak yang cucu menjadi cucu yang soleh, ketika kita mati kemudian kita berada di adab yang mu'ak, tidak ada yang bisa menghiraukan, tidak ada bisa memberhentikan. Karena apa? Karena tidak ada ya, keluarga kita, anak-anak kita yang mendoakan. Nah, ini makanya harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi sahabat Haika Parahyangan di mana berada, sesibuk apapun jangan lupakan akhirat. Luar biasa sekali nih. Tema hari ini luas banget ya, Tete ya. Dari pokoknya sampai dalam-dalamnya. Kata Allah kamu sesibuk itu. Makanya buat sobat HIKP tetap harus menyeimbangkan ya, antara agama dan juga dunia. Baik, untuk sobat HIKP jangan lupa terus di tap dan juga share kepada teman-teman yang belum bergabung, dan juga di follow Instagram untuk BPRS Parahyangan. Baik, ada yang mau ditanyakan gak nih buat sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok mengenai kata Allah kamu sesibuk itu, atau ada yang lain, pertanyaan yang lain di luar ini juga nggak apa-apa ya? Siap. Kita sapa juga dari Depok. Assalamualaikum Depok, hadir. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sambil kita nunggu dari teman-teman yang mau bertanya, gimana nih Tad, agar kita terhindar dari suka menunda sholat untuk berbuat baik, misalnya kan tanggung nih kerja. Ya. Nah, baik, ini kan khawatir juga ya Teh Alif. Nah, di Al-Qur'an jelas dalam teologi kita kan ada mukmin, ada munafik. Nah, ini makanya bisa menjadi motivasi bagi kita. Kalau seorang mukmin nggak usah ditanya, ya dia pasti ya dulu jannah bighairi hisab. Tapi ada munafik. Itu orang munafik itu pasti ke dalam neraka, ya innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Itu dalam Al-Qur'an,
bahwa orang munafik itu dia akan masuk ke dalam neraka dan disimpan di keraknya neraka. Nah, salah satu cirinya apa? Wa idza qamu ila shalah, ini dalam Al-Qur'an juga, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika datang panggilan salat, dia kusal-kusel. Nah, kusal-kusel itu tadi dilambat-lambatin. Ntar dulu. Nah, itu. Ya, karena apa? Karena memang ketika adzan berkumandang, setan tuh jauh dari kita. Tidak berani. Tapi ketika adzan sudah berhenti, maka masuk lagi. Dan masuknya ya ke dalam berbagai lubang yang ada di kita. Makanya solusi alternatif. Jadi ketika setan itu masuk hidung, masuk telinga, itu masuk semua. Ya, makanya untung Teh Alif. Saya kadang-kadang berpikir, kok hidung orang Indonesia kayak gini gitu kan. Kalau saya berangkat ke Tanah Suci Mekah, di Medina, gak ada yang segagal kita gitu kan. Hidungnya. Nah, tapi begitu saya baca keterangan ini, saya jadi bersyukur punya hidung ini. Ternyata ketika dalam kehidupan, tidur, bangun, di sini itu akan dimasuki setan. Makanya dalam wudu kita ada kumur. Ketika kumur itu setan lepas. Ketika kita istimsak, nah ada menghirup air ke hidung kan, dikeluarkan itu juga sama. Jadi alhamdulillah hidung kita kecil. Paling setannya 2 orang lah, nggak terlalu banyak gitu. Coba kalau yang Arab yang bangir-bangir banyak. Kalau yang hidung kayak saya misalnya paling 2 orang lah. Begitu mau lihat lubangnya. Begitu mau masuk, aduh engap cenah ya mah moal bisa ku sararea. Jadi sebentar saja. Jadi makanya kalau begitu datang panggilan adzan segera wudu. Nah, karena dalam wudu itu kan mengeluarkan setan-setan yang ada di fisik, dibiasakan dan diingat-ingat wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang yang menunda-nunda salat adalah dan munafik, hukumannya sudah jelas. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi disimpan di kerak neraka. Ya kalau bisa ditulislah di laptop itu kan, orang munafik disimpan di kerak neraka. Bersegeralah sholat. Insya Allah itu akan menjadi bahan motivasi. Ya karena Allah itu sejatinya kan raja kita yang abadi, berarti perintah jadi raja utama itu yang harus didahulukan. Nah, jadi kalau tidak didahulukan malah mendahulukan yang lain, berarti sudah menganggap Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan kedua di atas pekerjaan kita. Ustadz, ada yang nanya nih di Instagram. Siap, Kang Tommy Ju, siap. Gusti Alma, apa hukum orang yang keras kepala, Ustadz? Ya, ini keras kepala ini kan dalam bisa maknanya itu bisa sombong, bisa tinggi hati. Jadi rata-rata seperti misalnya iblis. Ini iblis kan ya Kang Tomizo, jangan dianggap iblis itu tidak ibadah. Beliau itu 40.000 tahun pernah jaga surga. Keluar masuk surga biasa. 800.000 tahun, 80.000 tahun dia ibadah nggak batal. Saya yakin Teh Alif, saya tanya nih, bandingin dengan iblis nih. Iblis 80.000 tahun ibadah nggak batal. Teh Alif, sholat tahajud dari seminggu batal berapa hari? Itu jangan ditanyakan. Ada 7 hari. Jadi kalau ngadu ibadah sama iblis, demi Allah kita akan kuat. Tapi karena keras kepala ketika dia, nah ini kan dalam Arab ayat itu kan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Ketika Allah membuat Nabi Adam dengan bentuk yang sempurna, kemudian iblis sujud. Ketika iblis diperintah ya tidak sujud, ya maka Allah kenapa tidak sujud? Keras kepala itu, sombong. Kenapa? Ana khairum minhu, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jadi tipikal orang keras kepala itu tipikal yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, berarti ada unsur ketakaburan dan itu termasuk dosa besar dan penyakit hati yang berbahaya. Bahaya banget ya Teh. Iya. Kayak yang jangan keras kepala ya. Oke, kita baca dulu komennya dari TikTok. Nauzubillah tuh tadi ya. Terima kasih hadir, keren. Terima kasih pemilik akun Notmi. Luar biasa hari ini, temanya sangat dalam banget ya tadi ya. Betul. Semoga di bulan Ramadan ini juga kita lebih
giat lagi ya ibadahnya, siap, buat betul. jadi bekal Betul, nih betul. nanti. Latihan lah. Iya betul. Nanti Latihan. setelah Ramadan jangan jadi kendor ya. Iya betul. Jadi untuk kesimpulannya gimana nih? Ya baik, sahabat Haika Parahyangan di mana saja berada. Jadi kita kembali kepada konsep Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah-tengah. Artinya ya kesibukan jangan sampai melupakan akhirat. Nah, dengan urusan-urusan dunia, sesibuk apapun ya kita tetap, dunia harus kita pikirkan, akhirat pun sama. Karena apa? Prinsip dalam hidup yang paling ini kan ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu adalah tanamannya surga. Jadi siapa yang tidak menanam maka tidak akan bisa panen. Dan ingat, saya bacakan satu syair, ida ajro wa absorta hasida nadim ta'ala tapwiti pijamanil badri. Paham nggak? Kadang-kadang jujur Teh Alif ya, kadang-kadang saya kaget gitu kan. Di Madinah anak-anak 7 tahun itu silih cekek ku bahasa Arab. Nah, jadi di situ kan ida anta lam tajro. Jika kita tidak menanam, wa absor tahasida, kemudian melihat orang yang panen, nadim ta'ala tapi di pijamanil badri, pasti kita akan menyesal, menangis darah karena dulu kita tidak menanam. Jadi kalau kita punya 2 sawah, teman punya sawah juga, ya yang teman ditanami padi, yang kita dibiarkan. Giliran panen pasti kita menyesal. Coba kalau dulu sama-sama nanam, mungkin sekarang sama-sama panen. Nah, jadi sahabat Haika Parahyangan jangan sampai menyesal di akhirat karena di dunia tidak beribadah. Ya, itu mungkin Teh Alif yang bisa saya sampaikan. Pokoknya sesibuk apapun untuk sobat HIKP, yang teman-teman yang masih bekerja, di sela-sela kesibukannya harus tetap mengutamakan agama juga ya untuk ibadah. Yes, siap. Dan bagi sahabat Haika, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini bukan pertemuan yang terakhir. Di TikTok, di akun saya juga Ahung 165 banyak dakwah-dakwah saya yang berkaitan dengan ini. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Haika semakin maju dan berkembang. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sami-sami, mohon sami-sami. Hari ini luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Siap, insya Allah. Yes, siap. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nuhun. Pak Ustaz. Kalau ada fotonya biasa, tuh hampir lupa. Ada foto kirimin. Mau sesibuk apa sih, makanya buat sobat HIKP yang belum sholat dulu ya, sambil kita nunggu buat bagi-bagi hadiah sebentar lagi. Di momen ngabuburit ini lupa di tap-tap dan juga di share ke teman-teman yang belum bergabung, karena kita akan bagi-bagi hadiah menarik nih hari ini, karena kita akan bagi-bagi yang hadiahnya yang lebih baik dari kemana. Ada apa aja? Hadiah microwave buat ya, buat teman-teman. Disapa dulu tuh, ada yang ngasih mawar banyak banget tuh, boleh. Aduh, dikasih mawar merah. Ada Bang Jangkung. Terima kasih untuk mawarnya. Kemudian buat Teh Ira, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Mau juga voucher hadiahnya, mau microwave. Oke, kita langsung bagi-bagi hadiah untuk hari ini. Buat teman-teman Sobat HIKP yang pengen dapat hadiah menarik di bulan Ramadan ini, jangan lupa kita masih ada programnya untuk membuka tabungan dan juga deposito. Untuk tabungannya itu untuk minimal 1 juta rupiah dan menabung rutin minimal nominal
12 bulan, dan sumber dananya ini harus fresh dan bukan dana Parahyangan KP yang hadiah menarik nih kayak yang di belakang ini, boleh langsung datang terdekat di kota kalian. Kita mulai aja nih. Udah siap? Wow, udah siap nih di belakang. Untuk nasabah tabungan, untuk voucher belanja nilai Rp150.000 ada 2. Kita ada voucher belanja Indomaret, kemudian MAP, dan nanti kita sesuai dengan domisili. Voucher belanja Rp150.000 juga. Silahkan diputar. Ada siapa? Ada Kang Geri Setiadi dari Garut. Selamat Kang Geri untuk hadiah voucher belanjanya. Yang kedua ada 2 setrika. Nih, 2 setrika. Siapa yang dapat setrika ya? Silahkan diputar. Oke, untuk setrika kedua silahkan di ada siapa pemenang setrika? Habil Biri Nasrilla dari Cileunyi. Selamat untuk dari Cileunyi ya. Selanjutnya ada 4 set toples nih, ada 4 nih ya. Yang pertama, yang dapat toples buat lebaran. Oke. Toples kedua. Rohayati. Ya. Oke, Ade Rohayati. Selanjutnya, untuk toples yang kedua, silakan diputar. Siapa? Ibu Ai Atika dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Atika. Untuk toples diisinya sama kue apa sama apa nih? Boleh kue, rangginan. Semuanya terpisah. Oke, selanjutnya masih dari toples yang ketiga, silahkan diputar. Ada Ardi Tadi dari KBB. Selamat untuk Kang Ardi. Ini toples ya? Toples. Toples lagi nih. Satu lagi ya toples ya. Oke, Ada 4. Selanjutnya kita putar. Masih toples. Ada Kiki Mariam dari Cileunyi. Selamat untuk Ibu Kiki mendapatkan toples. Kemudian ada kipas angin.
Parahyangan. Ini untuk lagi nih, kipas angin Cileunyi atas nama Ibu Elin Suherlin. Kita baca komen di TikTok, nggak ada suaranya. Bisa di zoom monitornya lebih deket. Nggak ada suaranya ya? Ada, aman. TikTok aman ini. Kalau TikTok aman sih, kita pantau itu. Oke, kipas angin udah ya. Selanjutnya voucher belanja senilai Rp200.000. Silakan diputar. Ibu Muhaya dari Cileunyi lagi. Cileunyi kayaknya lagi doa bersama di bawah ya. Cileunyi sampai lebaran nanti. Sama kayak Depok kayaknya kemarin. Giliran hadiah suara hit. Ini grand prize nih, dispenser. Dispenser, dua buah dispenser. Siapakah pemenang dispenser? Diputar. Cileunyi lagi. Siapa? Kota Bandung atas nama Nopi Sopyan. Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Suryani. Kemudian ada voucher itu senilai Rp250.000. Silahkan diputar. Gak ada Depok, tenang teh. Berdoa lagi, doa bersama lagi ya, biar dapat hadiah kayak kemarin. Siapa pemenang voucher itu? Ada Ibu Puji Lestari dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Puji. Selanjutnya mixer. Bikin kuenya di rumah sendiri pakai mixer ya. Dari HIK, silahkan diputar. Ada Monica Delis dari Cileunyi. Cileunyi lagi. Selanjutnya hadiah terakhir untuk tabungan tender. Silakan putar. Bikin jus ya. Tenang, buka puasanya masih sejam setengah lagi. Yang mana saya bisa bikin jus itu. Nah, siapa deh? Siapa? Ibu Riasi dari Kota Bandung. Selamat untuk Bu Wiwin. Selanjutnya untuk nasabah deposito. Deposito baru ya. Iya, deposito baru. Ada 2 set toples. Silakan diputar. Untuk toples yang pertama, gak ada suaranya. Mimin, tolong, suaranya gak ada. Ini udah teriak-teriak nih. TikTok aman loh ini. Ini TikTok malah yang gak ada suara. Wih, Cileunyi lagi. Selanjutnya untuk 1 set toples lagi, silakan diputar. Karawang yuk, bisa yuk. Ayo jangan lupa di tap-tap dan juga di share ke teman-teman yang belum bergabung agar punya kesempatan dapat hadiah di hari ini. Wah, Depok akhirnya pecah telur juga. Ada Pak Iman Nimatullah dari Depok. Selanjutnya 1 buah rice cooker. Silahkan diputar. Rice cooker. Ya, rice cooker. Siapakah pemenang rice cooker?
Ada Masayu Siti Nabila dari Cileunyi. Selanjutnya ada voucher belanja senilai Rp250.000. Silakan diputar. Alhamdulillah saya menang. Akhirnya Depok keluar. Jangan lupa untuk teman-teman yang pengen dapat hadiah menarik seperti yang di belakang ini, kalian bisa langsung datang ke cabang terdekat di kota kalian untuk membuka tabungan minimal Rp1 juta dan menabung rutin minimal Rp300.000 per bulan dan dananya di hold selama 12 bulan. Kemudian untuk pembukaan deposito itu minimal dengan nominal Rp100 juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan sumber dana fresh fund dan bukan pemindahan dana dari rekening BPR SHIKA Parahyangan. Oke, untuk pemenang apa nih tadi? Voucher untuk microwave. Ada Ibu Vita Ike Nurbaniar dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Vita. Selanjutnya untuk tabungan existing. Ada voucher belanja senilai Rp150.000. Oke, ada 2 ya. Untuk voucher pertama silakan diputar. Nih, banyak banget tabungan existing. Apakah di antara kalian akan memenangkan voucher ini? Coba, siapa tahu saya yang dapat ya. Amin. Coba lihat siapa nih? Oh, Ibu Elah Nur Jamila dari Cileunyi. Selanjutnya untuk voucher belanja lagi senilai Rp150.000. Voucher ya? Iya, masih voucher. Kita ada voucher Jogja, Indomaret, dan MAP. Nanti disesuaikan dengan domisilinya masing-masing. Silakan diputar. Ada siapa pemenang voucher? Ada Poppy Puspitasari dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Poppy. Selanjutnya ada setrika. Ada 2 buah setrika nih. Setrika lagi. Sambil ngabuburit nih. Sambil nonton live ya. Sambil kan dapat semua beres ya. Silakan diputar. Masih setrika, silakan di kerjaan beres. Semoga bapak-bapaknya buat hadiah untuk istrinya di rumah. Tuh, masih ibu-ibu lagi. Ibu Om Siti Rohima dari Cileunyi. Selanjutnya ada 4 set toples. Silakan diputar. Toplesnya diputar, mau diisi duit biar nanti yang datang ke rumah langsung ngambil sendiri aja ya. THR-nya. Oke, ada Ibu Turini dari Cirebon. Selamat untuk Ibu Turini. Selanjutnya ada toples yang kedua. Masih toples, silakan diputar. Toples lagi. Isi duit, isi rangginang, isi kue lebaran. Bakal milih mana? Rangginang pasti. Oke, ada Ibu Eva Fatima dari Cileunyi. Harusnya toplesnya tertutup ya. Toplesnya tertutup yang repot. Gak siapa apa nih. Tahu-tahu rangginang bukan duit ya. Selanjutnya, oke, silakan diputar untuk toples yang ketiga.
Ada siapa? Ada Cileunyi lagi, ada Ibu Deti Susana. Selamat untuk ini buat teman masing-masing di kota-kota kalian yang terdekat ya. Oke, selanjutnya ada kipas angin. Siapa nih pemenang kipas angin? Deposito ini ya kayak. Masih tabungan. Oh, masih tabungan. Masih tabungan. Kita masih ada beberapa lagi untuk tabungan. Silahkan diputar. Putar lagi. Iya. Siapa pemenang kipas angin? Nah, dari Kuningan, Ridwan Nugraha. Tadi Cirebon nempel lah masih Kuningan lah ya. Kuningan tadi udah ada suaranya. Siap. Depok. Tuh, Depok berdoa terus ya. Oke, selanjutnya untuk hadiah voucher belanja senilai Rp200.000. Silakan diputar. Siapa untuk voucher belanja senilai 200.000? Nah, Kuningan lagi kan? Ada Ibu Eli Jubaida. Selamat untuk Ibu Eli. Selanjutnya ada 2 buah dispenser. Dispenser. Buat bikin teh bukan. Silakan diputar. Tapi harus pakai galon. Iyalah. Galonnya ada hadiah. Itu termasuk galon nggak? Enggak dong. Galonnya beli sendiri. Oke. Siapa nih pemenang hadiah? Ada Pak Rohmat dari Purwakarta, Garut. Suaranya kurang jelas. Oke. Jihad. Kan capek nih belum dibayar. Oh, bahaya curhatnya di live. Biar langsung cair pulang dari sini. Oke, selanjutnya pemenang dispenser ada Pak Abbas dari Cileunyi. Kuningan lagi, alhamdulillah. Tetangganya Pak Andi katanya tuh. Oke, selanjutnya untuk voucher ITOL senilai Rp250.000. Silakan diputar. Lumayan ini buat mudik yang lewat tol ya. Kalau dari Cileunyi ke Kota Bandung nggak usah. Bisa lewat tol juga. Lewat tol muter amat. Cari jalan. Oke, dari Tasikmalaya ada Bapak Risman Yunandar. Selanjutnya untuk 1 buah mixer. Silakan diputar. Siapa nih pemenang mixer? Ada R.A. Fauzia dari Cileunyi. Oke, untuk nasabah tabungan existing 1 lagi blender. Bikin jus lagi. Silahkan diputar. Aku sukanya jus strawberry lah, boleh, seger asam segar. Kru. Kode ini bukan kode. Oh ya, orang ini bener jeruk aja. Kita putar lagi. Oke, siapa pemenang blender? Tasik katanya teh Tasik. Coba. Dua set toples. Apa nih teh?
Toples. Toples lagi. Toples Nah, lagi. bisa Isi isi duit duit. lagi. Bisa duit, bisa dodol, bisa rangginang. Depok yuhu katanya. Depok ada artis Iki Pratama. Alhamdulillah Tasik. Yuk kadang ada Faila Zahrani dari Kota Bandung. Selamat untuk Ibu Faila. Masih toples? Oke, silakan. Ini toples lagi. Silakan diputar. Toplesnya ada yang ini nih, ada yang ketutup nih sedikit nih. Oh, Jadi nggak kelihatan. Atasnya kasihnya yang baru bawa. Rangginang dulu duit. Oke, ada dari Cianjur atas nama Ibu Elianti. Selamat untuk Ibu Eli. Selanjutnya ada rice cooker. Dan untuk sobat HIKP yang sudah bergabung di Instagram maupun di TikTok, jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di-share ke teman-teman yang belum bergabung karena sebentar lagi kita akan ada kuis berhadiah senilai total Rp300.000. Jadi nanti jangan kemana-mana ya. Oke, untuk rice cooker silahkan diputar. Ayu Ting Ting. Siapa kayak Ayu Ting Ting? Depok. Oh, Depok ya. Ada Ayu Ting. Di bawah tuh Majalengka. Tasikmalaya ada Ibu Juwaria untuk pemenang voucher belanja senilai Rp250.000. Selanjutnya untuk yang terakhir voucher belanja senilai Rp300.000. Siapa nih? Buat beli candil lumayan tuh. Beli candil, emang ada candil ya di Indomaret? Oke, siapa nih? Ada tuh dari Depok kan? Ada Adi Ramdame dari Depok. Selamat untuk Pak Adi. Selanjutnya kita ada nasabah loyalitas di atas 5 tahun. Ada hadiah rice cooker untuk nasabah loyalitas di atas 5 tahun. Ini untuk hadiahnya rice cooker ada Ibu Tati Nur Hayati dari Sumedang. Tuh, Sumedang udah absen Sumedang. Untuk hadiah nasabah loyalitas di atas 5 tahun ada rice cooker atas nama Ibu Tati Nur Hayati dari Sumedang. Oke. Yang terakhir ada hadiah penerima fasilitas BPJS. BPRS HIK Parahyangan bekerja sama dengan BPJS. Kita itu memberi BPRS HIK. Oke, ada yang pertama ada Ibu Isna Mauludi Amatilah dari Tasikmalaya. Kemudian yang kedua ada Ibu Irma Ratnaningsih juga dari Tasikmalaya. Kemudian ada Ibu Ratna Mulyati dari Tasikmalaya lagi. Dan yang keempat ada Bapak Diki Sapari dari Ciamis.
Kemudian ada Ibu Dian Herdiana juga dari Ciamis. Sekali lagi selamat. Untuk para penerima fasilitas free BPJS ada Ibu Isna Mauludi, Ibu Irma Ratnaningsih, Ibu Ratna Mulyati dari Tasikmalaya. Kemudian dari Ciamis ada Bapak Diki Sapari dan Dian Herdiana. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis. Musik dong. Oke, untuk kuis hari ini masih dengan peraturan yang sama. Nanti kita akan bacakan 3 pertanyaan untuk masing-masing Rp1.000 untuk 3 orang pemenang. Silakan untuk admin yang nanti paling cepat. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Siap. War quiz. Tes. Cek dulu. Ininya udah lemes belum ya? Tes. Nomor pertanyaan pertama, akan pemberian kuasa dari pemberi kuasa mewakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa disebut akad apa? Oke. Triple N ini, NNN. Ada atas nama NNN. Aduh, banyak banget pengalaman. Akad wakalah, jawabannya akad wakalah. Oke, selamat untuk pemilik akun NNN, gitu ya. Nanti langsung menghubungi langsung bisa DM Instagram BPR Haika Parahyangan ya. Untuk pemenang yang pertama ada akun atas nama NNN. Bisa langsung DM Instagram BPRS Haika Parahyangan. Oke, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, BPRS Haika Parahyangan telah bergabung dan mendapatkan izin menjadi LKSPWU. Apakah kepanjangan dari LKSPWU? Sekali lagi, BPRS Haika Parahyangan telah bergabung dan mendapatkan izin menjadi Adelia Mona Kris. Oh, Zaki dulu. Oke. Untuk pemenangnya dari Bapak Zaki. Selamat. Jawabannya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan untuk informasi nih, BPRS Haika Parahyangan terdaftar menjadi LKSPWU berdasarkan nomor legalitas 862 Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2022 diketuai oleh yang terhormat Bapak Ahmad Tarkalil. Nah, jadi ini yang mau berwakaf bisa langsung hubungi BPRS Haika Parahyangan ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga. Yang terakhir, tabungan dan deposito BPRS Haika Parahyangan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Pertanyaannya, sampai berapa simpanan di BPRS Haika Parahyangan dijamin LPS? Gak ada suaranya. Gak kaci tidak, suaranya hilang. Oke, saya ulangi. Oh, ganti kita rubah pertanyaannya, rubah pertanyaannya. Baru. Kita tunggu sampai 1 menit, ada nggak yang jawab benar? Coba kita tunggu dulu.
Tuh, Instagram. Instagram. Ulangi, nggak kasih. Yang di TikTok nggak ada suaranya, nanti mereka marah. Lupa. Di sini aman, di sini aman. Oke. Senilai 2 miliar per nasabah per bank. Diana White. Dede Heriana Wife ya, dari Instagram. Bisa langsung DM Instagram BPRS HIK Parahyangan. Terakhir ada dari speaker. Pertanyaannya mana? White. Diana White. 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 Istri. Istri. Oke. Untuk kuis 3 buah pertanyaan. Gak tahu pertanyaan TKCA di TikTok hilang suaranya. Ada kok di sini. Ada. Mungkin kalian lagi ngelamun. Oke. Siapa nama lengkap? Oke. Ini pertanyaan untuk pemenangnya, ini rice cooker. Untuk yang ada, nggak suruhnya nggak ada. Oke. Pertanyaan. Ya. Ya. Untuk rice cooker. Cek dulu masih ada kan? Ada kan suaranya? Di TikTok udah ada ya, Instagram aman? Cek. Oke. Di-tap layarnya dan juga di-share dan juga follow Instagram BPRS HIK Parahyangan dan juga TikTok aman nih, ada suaranya. Oke. Kita mulai ya. Untuk hadiah yang terakhir, rice cooker. Siapakah nama lengkap narasumber kita hari ini? Yang dia moderator. Dari TikTok ya? Ameldon. Iya. Iya, betul. MSI Atus Ludin bukan Bu. Ini nih ada Teh Ira. Oh, udah menang ya? Oke, Setiadi ya. Lengkap sama gelar akhirnya nggak? Komplit ya sampai belakang. Bapak Zakian udah. Terus. Ayo di Instagram. Nabiela Diva. Mubarok MSY. Jawabannya adalah Dr. Andes Haji MSY untuk atas Nabiela Diva di Instagram ya. Boleh langsung DM Instagram BPRS HIK Parahyangan ya untuk para pemenang hadiah hari ini. Banyak yang salah. Oke. Habis nih hadiahnya. Kita akan bagi-bagi lagi. Yeay. Tepuk tangan dong. Pokoknya buat teman-teman semua sobat HIKP yang mau dapat hadiah menarik belakang ini, untuk jangka waktu harus fresh fun
dan juga bukan pemindahan dana dari rekening BPRS HIK Parahyangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini luar biasa sekali hadiahnya. Kita akan terus bagi hadiah selama bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman sobat HIKP yang pengen dapat hadiah menarik ini, jangan lupa tap follow Instagram BPRS HIK Parahyangan dan juga di-share ke teman-teman yang belum bergabung di BPRS HIK Parahyangan. Dan jangan lupa untuk pemenang hadiah yang tadi ini nanti akan dihubungi oleh tim funding BPRS HIK Parahyangan. Dan untuk pemenang kuis bisa langsung DM Instagram BPRS HIK Parahyangan. Dan hati-hati penipuan atas nama BPRS HIK Parahyangan, karena untuk acara ini kita tidak dipungut biaya pun. Tepuk tangannya dong buat hari ini. Luar biasa sekali, kita udah bagi-bagi hadiah, kuis dan juga ilmu tentang keagamaan ya. Dan jangan lupa untuk join lagi besok, masih di jam yang sama pukul 15.30, masih bareng saya Nur Alifah dan tim BPRS HIK Parahyangan. Terima kasih banyak Min udah nemenin ngabuburit sobat HIKP. Buat teman-temin BPRS HIK Parahyangan, BPRS HIK Parahyangan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK dan simpanannya dijamin oleh LPS. Jadi buat sobat HIKP jangan lupa nabung di BPRS HIK Parahyangan. Saya pamit.